Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Abdatul Abdillah. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang risk management. Jadi, risk management ini merupakan bagian dari 10 knowledge area PM Box. Seperti kita ketahui sendiri, sebelumnya kita sudah banyak membahas terkait dengan 10 knowledge area ini. Di sini saya Abdul Abdillah NRP 52141000058 dari kelas MPTY. Sebelumnya, apa sih risk management itu atau yang biasa disebut dengan manajemen risiko? Jadi, manajemen risiko ini adalah suatu kegiatan untuk mengelola atau mengatur dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko. Jadi intinya manajemen risiko ini lebih ke bagaimana kita melakukan pencegahan terhadap risiko yang akan terjadi pada proyek kita. Untuk manajemen risiko ini dapat dilakukan oleh perorangan maupun oleh perusahaan. Kemudian berikut adalah contoh dari manajemen risiko, di mana misalnya kita ada membeli sesuatu, kemudian misalnya mobil, dan di daerah kita itu terjadi banyak kehilangan mobil. Dari situ kita dapat melakukan antisipasi dengan apa? Dengan memberikan kunci ganda kepada kendaraan kita, menambahkan alarm, atau mungkin mengansurasikan mobil tersebut. Jadi, hal-hal tersebut merupakan cara kita untuk memanajemen risiko yang akan terjadi. Kemudian, dalam PMBOK terdapat beberapa proses di manajemen risiko ini. Yang pertama, plan risk management atau kita melakukan perencanaan, kemudian melakukan identifikasi risiko, kemudian perform kualitatif risk analysis, kemudian yang keempat perform quantitative risk analysis, kemudian plan risk response, dan yang terakhir adalah melakukan kontrol terhadap risiko. Selanjutnya, apa sih plan risk management itu? Jadi, plan risk management itu adalah proses untuk mendefinisikan bagaimana melakukan kegiatan manajemen risiko untuk proyek. Jadi intinya di sini kita itu merupakan tahap awal dalam melakukan manajemen risiko. Berikut ada input, output, dan tools teknik dari plan risk management. Di sini nanti kita membutuhkan dari PMP, membutuhkan project charter, stakeholder register, dan ada enterprise environmental factor. Untuk tool and tekniknya, kita akan menggunakan analytical technique, expert judgment, dan meeting. Nah, nanti output dari plan risk management ini adalah risk management plan. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah identify risk. Di sini kita melakukan identifikasi terhadap resiko yang akan terjadi pada proyek kita. Yang mana nanti kita juga akan melakukan dokumentasi untuk agar treatment seperti apa yang cocok untuk mengantisipasi resiko yang akan terjadi pada proyek kita. Berikut adalah merupakan flow dari identify risk. Yang pertama kita masih menggunakan risk management plan, di mana ini merupakan output dari proses sebelumnya. Kemudian untuk tools and tekniknya kita menggunakan dokumen review, information gathering teknik, dan lain-lain. Kemudian untuk outputnya nanti kita akan mendapatkan daftar dari resiko yang nantinya kemungkinan terjadi pada proyek kita. Kemudian selanjutnya ada perform qualitative risk analysis. Di sini kita lebih ke memprioritaskan resiko untuk menganalisis lebih lanjut atau tindakan dengan menilai dan menggabungkan probabilitas kejadian dengan dampak. Intinya di sini kita melakukan analisis resiko menggunakan data kualitatif. Di sini merupakan proses dari perform qualitative risk analysis, di mana inputnya kita menggunakan risk management plan, scope baseline, kemudian ada risk register yang merupakan output dari proses sebelumnya, kemudian tools and tekniknya ada risk probability and impact assessment, probability and impact matrix, dan lain-lain. Kemudian nanti output dari proses ini adalah project document update. Kemudian selanjutnya ada perform quantitative risk analysis. Jika sebelumnya kita menggunakan data kualitatif, maka untuk yang proses ini kita menggunakan data yang kuantitatif, misalnya yang berdasarkan angka. Berikut adalah merupakan input, tools, and technique, dan output dari perform quantitative risk analysis. Untuk inputnya sendiri, kita masih menggunakan risk management plan, cost management plan, schedule management plan, risk register, dan lain-lain. Kemudian untuk tools and tekniknya, kita menggunakan data gathering and representation teknik, yang mana nanti kita gunakan untuk melakukan pengolahan terhadap data kuantitatif ini. Untuk outputnya sama seperti tadi, yaitu project document update.
Selanjutnya setelah kita melakukan analisis, kita akan merencanakan apa sih reaksi kita terhadap resiko tersebut menggunakan plan risk response, di mana inputnya ada risk management plan dan risk register yang merupakan output dari proses pertama dan kedua. Untuk tools and tekniknya ada banyak, ada 4. Salah satunya ada strategis for negative risk or threat, kemudian strategis for positive risk or opportunities. Jadi sini lebih ke gimana caranya kita mencegah atau melakukan tindakan terhadap resiko yang telah kita identifikasi. Untuk outputnya sendiri nanti ada PMP yang sudah diupdate dan project document update. Untuk control listnya di sini misalnya kita melakukan kontrol mengevaluasi jalannya resiko apakah sesuai dengan plan risk yang kita rencanakan. Kemudian ini merupakan tools, teknik, dan input-output dari control list. Di antaranya ada PMP, risk register, dan tools dan tekniknya ada risk reassessment, risk audit, dan outputnya ada work performance information, change request, dan lain-lain. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.